Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul jenis-jenis analisis laporan keuangan, di mana anggota kelompoknya sendiri dengan saya Azira Syafina dan saya Nisa Adila. Dan saya Safira Alifa. Berikut ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi-materi tentang jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama, kita harus tahu dulu analisis laporan keuangan itu apa. Analisis laporan keuangan sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh laporan keuangan, di mana laporan keuangan sendiri terdiri dari laporan arus kas, laporan laba rugi, dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Selanjutnya, fungsi-fungsi analisis laporan keuangan. Yang pertama, ada untuk mengetahui cash flow di dalam sebuah bisnis atau perusahaan, di mana cash flow sendiri itu merupakan laporan keuangan yang berisi informasi mengenai arus kas keluar dan masuk suatu perusahaan atau individu. Yang kedua, untuk mengetahui keuntungan dan kerugian di dalam sebuah bisnis atau perusahaan, di mana keuntungan dan kerugian sendiri dapat kita cek dan kita memeriksanya di dalam sebuah laporan laba rugi. Dan terakhir, untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan finansial suatu perusahaan, di mana kita tidak hanya melihat laporan itu dan dibiarkan begitu saja, melainkan harus dianalisis dulu dan mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan finansial sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis analisis laporan keuangan lainnya. Yang pertama ada teknik analisis common sense, di mana analisis common sense ini biasanya digunakan untuk melakukan analisa terhadap neraca dan laporan untung rugi sebuah perusahaan yang menggunakan persentase. Dalam analisa ini, setiap komponen laporan untung rugi dibagi dengan penjualan lalu disajikan dengan persentase penjualan. Sementara komponen neraca dibandingkan dengan total aset dan disajikan sebagai persentase total aset. Yang kedua, ada teknik analisis tren. Jenis analisa yang pertama adalah analisa tren atau yang lebih umum disebut sebagai analisa time series. Jenis analisa ini biasa digunakan oleh manajer keuangan untuk melihat kinerja sebuah perusahaan dari satu waktu dibanding dengan waktu yang lain. Yang ketiga ada teknik analisis perubahan, di mana analisis ini lebih banyak digunakan dengan cara menghitung tingkat pertumbuhan dari setiap komponen laporan untung rugi maupun komponen neraca terhadap tahun dasar pembuatannya. Dan yang terakhir ada teknik analisis industri, di mana analisa ini melibatkan perbandingan kondisi perusahaan terhadap perusahaan yang lain yang bergerak pada industri yang sama, dengan tujuan untuk mengetahui cara perusahaan melakukan investasi finansial bila dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian ada tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Kemudian ada sebelum melakukan kerjasama dengan pemasok, perusahaan harus melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan dan lain-lain.
Selanjutnya, tujuannya untuk mengetahui informasi tentang kesanggupan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian untuk mengetahui apakah perusahaan yang akan dimasuki tersebut memiliki prospek yang bagus. Kemudian bertujuan untuk bahan acuan oleh pemerintah melakukan besarnya pajak perusahaan yang harus dibayarkan. Kemudian untuk menentukan perkembangan perusahaan karena beberapa alasan dari suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuannya untuk mengetahui kondisi keuangan pesaing. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kerusakan yang dialami perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis laporan keuangan secara umum. Yang pertama ada analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal terdiri dari perbandingan data keuangan tahun terakhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Jenis analisis laporan keuangan ini juga dikenal sebagai analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan persentase. Perbandingan jumlah mata uang akan memberikan analisis wawasan tentang aspek-aspek yang mungkin berkontribusi secara signifikan terhadap profitabilitas atau posisi keuangan suatu bisnis atau perusahaan. Lalu analisis vertikal merupakan analisis laporan yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun dalam laporan keuangan tunggal. Analisis vertikal ini dapat diterapkan pada akun untung dan rugi dengan mempresentasikan tajuk standar sebagai presentasi dari total omset tahunan. Hal ini akan memudahkan untuk mendapatkan informasi jika pembagian biaya, pengeluaran, serta laba yang berbeda. Yang kedua ada analisis rasio. Analisis yang dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka pada neraca, laba, dan rugi, atau catatan akuntansi lainnya yang dibuat oleh akuntan. Pada analisis ini, laporan berdasarkan rasio dapat dibandingkan antara dua kuantitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan angka yang lainnya. Dua jenis-jenis analisis laporan keuangan itu secara umum. Lalu ada lainnya seperti analisis tren, analisis common size, analisis persentase perubahan, dan analisis industri. Kesimpulannya adalah analisis laporan keuangan suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan prediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Dan ada beberapa tujuan analisis laporan yaitu bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Dan banyak lainnya. Yaitu ada fungsi dari laporan keuangan antara lain, yang pertama, untuk mengetahui cash flow serta keuntungan dan kerugian dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Analisis laporan keuangan ini sangat penting digunakan di sebuah perusahaan atau badan usaha. Berikut ada contoh soal. Kas sebesar 150 juta di dalam neraca tahun berjalan dapat dibandingkan dengan kas sebesar 100 juta dalam neraca tahun sebelumnya. Kas periode tahun ini dapat dinyatakan sebagai 1,5 atau sebesar 150% dari jumlah tahun sebelumnya, atau sebagai kenaikan sebesar 50% atau 50 juta. Prosedur analisis juga dapat digunakan secara luas untuk memeriksa hubungan di antara keuangan. Hubungan di laporan keuangan. Contohnya, asumsikan bahwa kas sebesar 50 juta dan persediaan sebesar 250 juta dimasukkan dalam total aset senilai 1 miliar. Dalam neraca, dalam bentuk relatif, jumlah saldo kas adalah sebesar 5% dari total aset dan jumlah persediaan adalah sebesar 25% dari total aset. Berikut soal-soal yang bisa dijawab. Yang pertama, bagaimana cara menganalisis laporan keuangan yang tepat? Pertanyaan kedua, mengapa menganalisa laporan keuangan itu penting? Pertanyaan ketiga, jelaskan apa saja yang perlu dianalisa atau dianalisis dalam laporan keuangan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.